Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana lingkungan itu tergantung dari manusianya juga. Tetapi selalu ada solusi, selalu ada win-win solution ketika ada sebuah masalah lingkungan dan kita bisa menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Kalaupun tidak dengan cara musyawarah, ada pengadilan dan itu tetap juga akan menjadi sebuah solusi juga. Kita kembali ngobrol santai dengan Dr. Arif Zulkifli STMM. Bang Zul, ini kalau kita bicara tentang Indonesia ini, Bang. Indonesia itu kan konon kabarnya katanya paru-paru dunia yang menjadi ibaratnya kalau di aliran darah itu jantungnya dunia itu di Indonesia, gitu kan. Tetapi banyak sekali kita lihat hari ini Indonesia itu jadikan tanda petik bancaannya orang luar negeri. Mulai dari masalah sampah, mulai dari sumber daya alam kita dikeruk gitu kan. Ini kan memungkinkan ada banyak hal. Bisa di satu sisi kita dapat benefit, tapi mungkin lebih banyak yang tidak benefitnya, banyak yang lossnya. Sementara kalau kita lihat Indonesia 2030, 2045, kalau lingkungannya baik, otomatis Indonesia juga akan baik-baik saja. Tetapi kalau lingkungannya jelek, bisa secara sumber daya alamnya, bisa bicara sumber daya manusianya, otomatis ya jelek juga gitu. Karena itu menurut seorang Bang Zul seperti apa sih Bang kondisinya? Kan ada yang disebut namanya pembangunan berkelanjutan. Nah, definisi berkelanjutan itu adalah apa yang kita nikmati sekarang ini bukan milik kita tapi warisan dari anak cucu kita. Artinya kita menikmati udara segar, kita menikmati pemandangan hijau, itu seharusnya menjadi hak juga bagi anak cucu kita. Kita harus menjaga lingkungan seperti mereka berhak mendapatkan udara segar, berhak mendapatkan pemandangan yang indah, berhak mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Itu namanya intergenerasi kan, intergenerasi. Nah, ketika masyarakat nih semakin lama semakin banyak, otomatis kan sampah juga semakin banyak. Nah, karena menurut penelitian masyarakat kota itu membuang sampah itu 1 sampai 1,3 kilogram per orang per hari. Bayangkan kalau misalnya Jakarta aja ada penduduk 9 juta, satu orang sekilo aja, jadi 9 juta kilo, 9.000 ton setiap hari. Yang kalau itu kalau 1 kilo. Iya. Bagaimana kalau 1,3? Itu 3 hari udah bisa bikin Candi Borobudur itu. Volumenya itu. Roro Jonggrang dalam sehari gitu ya. Iya. Nah, kalau kita buang sampah terus ke Bantar Gebang, lama-lama penuh Bantar Gebang tuh. Betul. Kita harus mulai berpikir bagaimana saat ini kita mengolah sampah di tingkat hulunya, di tingkat rumah tangga, masyarakatnya di tingkat kalau pekerja ya, mungkin di tingkat pabriknya. Kalau misalnya teman-teman pekerja ini pingin dianggap ya punya nilai lebih dibanding yang lain, coba usulkan ke pimpinan perusahaannya untuk mengolah sampah baik organik maupun anorganik, baik sampah basah maupun sampah non basah atau kayak plastik, macam-macam, kaca, macam-macam. Coba diusulkan ke perusahaannya, mungkin akan jadi nilai lebih kita itu. Cara pengolahannya juga nggak terlalu sulit, bisa kita lihat di YouTube channel banyak tuh cara pengolahan sampah organik. Berarti sebetulnya kan ini juga peran SPI juga sebenarnya. Peran SPI itu kan salah satu adalah mengedukasi. Dalam hal ini kita bicara lingkungan, kita mungkin dari yang terdekat dulu lah, sampah. Jadi kalau misalkan kita masing-masing bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga minimal seperti itu, berarti kan bisa terkontrol lah untuk tahun 2030 anak cucu kita. Seperti itu. Lantas kalau begitu apa sih agar bumi kita ini tetap nyaman dihuni, udara segar, itu gimana tuh Bang? Kalau dari secara lingkungan gitu. Kan tadi salah satu aspek kita bicara tentang sampah. Nah, kalau kita mau bicara tentang bagaimana lingkungan ini asri, kemudian bagaimana kita menurunkan gas karbon dioksida, ya dengan cara menanam pohon. Karena pohon itu kan dia menyerap karbon dioksida dan
membuang oksigen kan Oksigen, justru. iya, iya. Oksigen Kita kebutuhan hirup, kita, iya, jadi iya. seger kan. Nah, jadi kita perbanyaklah penghijauan di sekitar di rumah kita, pabrik, tempat Iya. kerja, bahkan kalau di kantor kita, di ruangan kita, perbanyak tanaman-tanaman anti polusi yang bisa menyerap toksik. Toksik, iya, iya. Misalnya kayak lidah mertua, ya nama ini yang latinnya nggak tahu, lidah mertua yang panjang-panjang itu, Iya, 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 itu iya. bisa nyerap toksik, itu bisa menyegarkan kita. Gitu. Ya, berarti sebenarnya gini, ada analogi itu begini, seekor ikan tuh mencari air. Ya. Jadi ikan itu kan sudah berenang kemana-mana sampai dia bilang, di mana sih air itu kan. Sampai suatu hari dia ketemu dengan ikan paus yang sudah wisdom gitu, yang sudah sepuh banget. Air itu ada di mana-mana, itu air gitu. Nah, ketika pandemi terjadi, yang selama ini kita abaikan namanya udara, oksigen, itu bagi seorang konglomerat yang asal Portugal, dia perjalanan ke Italia, dan di Italia itu dia meninggal karena sesak napas, kena virus corona dan tidak bisa bernapas, harus pakai ventilator. Artinya apa? Dia bisa membeli apapun dengan uangnya, dia konglomerat, ya kan? Tetapi ternyata dia tidak bisa menghirup udara yang gratis ini. Betul. Yang apa artinya uang itu jadi nggak berguna gitu kan. Sama kalau kita ini bicara, ternyata Indonesia itu kan paru-paru dunia. Oksigen itu berlimpah. Tapi ternyata kita nggak menikmati, tidak mensyukuri yang dunia berikan kepada kita. Sehingga wajar kalau akhirnya ya mungkin ada bencana dan segala macam terjadi. Ini tuh korelasinya buat kehidupan itu tuh gimana sih, Bang? Iya, kalau di pelajaran dasar lingkungan kan ada namanya 5 prinsip dasar ilmu lingkungan. Interaksi. Interaksi. Setiap manusia ini. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Setiap makhluk itu diciptakan untuk saling berinteraksi. Interaksi, oke. Karena kalau dulu kita belajar biologi namanya rantai makanan, jaring iya. makanan, semua itu saling tergantung. Misalnya kita anggap belalang tuh wabah, tikus wabah, akhirnya apa? Ular banyak. Keseimbangan berarti ya? Keseimbangan. Keseimbangan. Nah itu interdependensi, ketergantungan. Kalau di IPB ini mereka namanya utility manfaat. Utility manfaat. Jadi setiap yang diberikan diciptakan Tuhan ini tidak ada yang sia-sia, pasti bermanfaat. Misalnya kasus dulu ya, kasus Indonesia pernah diserang oleh hama padi sehingga menyebabkan kegagalan panen. Kemudian dicarilah varietas padi tahan orang gitu. asli dari Indonesia. Ternyata varietas padi asli Indonesia itu ada dari India. 3.000 tahun lalu dibawa oleh orang India ke Indonesia. Bukan tanaman asli Indonesia. Kenapa? Kalau tanaman asli Indonesia dia nggak diapa-apain tumbuh. Misalnya apa? Talas di Jawa Barat. Kemudian sagu di Papua. Orang gitu ya. Iya. Di setiap daerah kita itu punya tanaman asli yang kita diam aja dia tumbuh sendiri. Nah, dicarilah tadi varietas padi asli itu di Himalaya, di Gunung Himalaya. Tahan ini, diambillah reka genetiknya, disuntikkanlah ke padi kita ini sekarang. Artinya apa? Artinya semakin kita menggunakan teknologi rekayasa, itu akan membuat rentan terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada ini, dan bahkan mungkin menyebabkan salah satu pemicu penyakit kanker juga, saat ini kan. Karena terlalu banyak yang dimutasi kan, yang direkayasa genetik. Nah itu misalnya. Kemudian tadi yang kedua tadi kan. Kedua ya. Ketiga itu namanya harmoni. Oke. Nah, setiap makhluk hidup itu diciptakan itu saling tolong menolong dalam kebaikan, tidak tolong menolong dalam kejelekan. Jadi ada proses harmoni. Kalau dulu misalnya gini ya, zaman Pak Harto itu ada namanya perumahan itu harus dibangun dengan konsep 136. Satu perumahan mewah harus bangun 3 perumahan sedang 6 perumahan kecil. Kenapa? Biar saling berharmoni di antaranya. Perumahan mewah itu mau bocor gentengnya, mau apa-apa kan bisa manggil dari kalangan bawah tadi. Jadi ada proses harmoni. Ketika tidak proses harmoni seperti sekarang, rawan terhadap konflik sosial. Kecemburuan sosial.
Akhirnya mereka apa? Membuat keamanan lebih tinggi lagi, Mhm, pagar mhm. tinggi, pakai listrik, pakai Iya. anjing, pakai security. Tapi secara bertetangga Iya. silaturahim jadi enggak ya? Enggak. Iya, iya. Tapi belum tentu jiwanya juga tenang itu. Tenang, iya, iya. Nah, Ternyata malah lebih was-was gitu lebih ya, was-was. ketimbang kita yang di kampung gitu kan. Pakai CCTV lah, Iya, iya. pakai inilah, pakai macam-macam. Hmm. Kalau ditampung kan nggak pakai Los, los nggak ada aja, pagar gitu kan. aman-aman aja Aman dia. saja. Iya, iya. Ini harmoni tadi. Mhm. Yang Ketiga, keempat diversity. Diversity. Artinya Tuhan ini menciptakan manusia itu kan dengan berbagai macam suku Iya, bangsa, berbeda-beda ya. berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal dan saling bertakwa pada Mhm. pada Tuhan. Mhm. Jadi perbedaan itu tidak membuat kita itu menjadi jauh, justru Mhm. semakin mendekatkan Mhm. kita. Mhm. Nah, yang kelima itu tadi sustainability, Sustainability. keberlanjutan. Iya. Itulah prinsip-prinsip yang ketika Mhm. kita mau bergaul dengan alam Mhm. itu perlu kita pikirkan. Iya. Jadi alam itu diciptakan memang untuk manusia sebagai kita sebagai khalifah di muka bumi, Mhm. bisa memanfaatkan alam. Tapi kita punya tugas untuk menjaga alam Menjaga juga. alam juga. Iya. Oke. Bang, kalau kita lihat ini kan sekarang ada namanya generasi milenial dan zoomer yang baru bangun sudah kenal handphone Iya, iya. gitu kan. Kaum rebahan ya. Ya, kaum rebahan gitu kan. Dan kenyataannya kan yang akan menjadi generasi tahun 2030 ya mereka. Iya, betul. Apakah ada nggak sih relevansinya dengan lingkungan? Karena kan kalau merekanya itu sudah nggak buta lingkungan, sudah tidak mau terlibat dengan lingkungan, nafsi-nafsi atau ya mungkin mengurus diri pribadi sendiri. Ini kan juga akan berdampak ini ya. Iya, Itu bagaimana agar mereka itu biar melek lingkungan itu loh. iya, iya. Jadi kalau memang kita lihat ada positif ada negatifnya. Hmm. Secara negatifnya dulu ya kita. Iya. Negatifnya mereka seperti antisosial gitu Iya. ya. Walaupun mereka sebenarnya kan mereka tetap interaksi dengan Iya. banyak hal, Hmm. tapi seakan-akan demikian. Hmm. Hmm. Tapi positifnya di internet ini mereka banyak punya tambahan pengetahuan baru tentang lingkungan. Banyak yang melek lingkungan sebenarnya. Nah, justru dengan keberadaan generasi Z saat ini, Iya. ini lingkungan ini bisa diatasi dengan namanya AI, artificial intelligence, Intelijen. dengan Oh, big oke. data dan Internet of Things. Hmm. 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 Misalnya kalau di luar negeri yang sekarang dikembangkan ada Mhm. sensor yang bisa menghitung luasan pohon-pohon di suatu hutan, Aha. sehingga nanti pohon ini udah layak ditebang, boleh ditebang, boleh ini Oh, tidak. oke, ya, Bisa ya, ya. dihitung dengan sensor Dengan itu. teknologi ya, dengan Teknologi. teknologi itu ya. Misalnya emisi gas udara Mhm. sekarang ini kan ngitungnya manual. Ya, ya, ya. Kalau yang di pabrik-pabrik ya masukin alat, cek ke lab, dapatnya. Sekarang Satelit ya, lewat satelit. pemerintah sudah membuat namanya big data untuk mengukur emisi. Tinggal diletak alatnya, Iya. nanti masuk ke servernya connect ke KLHK. Jadi kita bisa tahu pabrik-pabrik itu buang emisinya udah sesuai standar belum. Jadi nggak bisa lagi nyuri-nyuri kayak dulu. Iya, iya, iya. Nggak dilihat pemerintah 6 bulan, kan periksa cuma 6 bulan sekali. Nggak dilihat pemerintah, dia buang asapnya yang melebihi baku mutu. Kalau sekarang 24 jam Sudah dipantau ya. Dipantau. Jadi sudah kayak alat sensor lah Iya, ya. ada sensornya. Di sungai, di IPAL juga demikian, instalasi pengolah air limbah. Sekarang udah nggak bisa. Dulu kan cek lab sebulan Iya. sekali. Sekarang 24 jam dihitung. Ada alat deteksi air yang keluar untuk ke sungai tadi. Jadi kalau di media TV namanya Asia Nielsen, yang Asia Nielsen itu tahu apakah ini ditonton apa tidak program televisi. Iya, betul. Lingkungan pun ternyata ada ya. Ada. Oh, oke. Ya, inilah revolusi industri 4.0. Iya, iya, iya. Di mana artificial intelligence, big data, internet of things ini akan masuk ke seluruh lini. Kita bisa mengarah ke hal yang baru, dunia yang lebih baik, Yeah. kemudian dunia yang lebih hijau dengan bantuan internet of Things. Itu dari sisi yang positifnya. ya. Nah, kalau sisi negatifnya, Kalau dari sisi negatifnya, ini kalau karena sering lebahan, Iya. saya nggak tahu apakah mereka olahraga atau tidak ya. Kalau nanti lihat olahraganya ini di game. olahraga Jari tangan. Padahal kan itu perlu untuk pembentukan sel tubuh otot ya. dan macam-macam lah. Nanti disuruh ke hutan baru jalan sekilo aja udah ngos-ngosan. Gimana mau perang gitu ya? Iya. Gitu.
Artinya gini ya, plus minus lah ya sebetulnya. Bahwasanya yang namanya generasi Zoomer itu, generasi rebahan itu harusnya generasi perubahan harusnya ya. Iya. Perubahan yang lebih baik dengan memudahkan teknologi, dengan gadget di tangan mereka. Iya. Itu justru bisa memuliakan lingkungan Iya. harusnya. Iya. Tapi kalau mereka tidak mau, malah menjadi menghinakan lingkungan. Betul. Dan harusnya itu adalah sebuah tanggung jawab ya. Iya. Berarti kita memang harus membuat mereka melek secara lingkungan, bahwasanya kita ini tinggal sendirian, kita ini bukan orang yang terasing, tapi kita ada terkoneksi Iya. dimanapun hari ini kita berada. Interaksi ya. Interaksi. Interdependensi. Ya, oke, baik. Sahabat pekerja, ini hal menarik. Ternyata tanggung jawab pada diri kita itu bukan hanya buat diri kita pribadi atau buat keluarga kita saja, tapi sudah terkoneksi dengan dunia. Ketika suatu negara itu punya gas emisi karbonnya tinggi dan yang lain tidak, itu sebetulnya juga akan membuat negara lain yang tidak itu menjadi terpolusikan. Makanya solusinya memang secara bersama-sama, secara sadar kita juga harus melek lingkungan, melek untuk bagaimana menjaga lingkungan kita lebih asri lagi, lebih produktif lagi, dan tentu lebih hijau. Dan terima kasih kepada abang kita yang sudah men-sharingkan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah revolusi lah, paling tidak kita di Sahabat Pekerja juga akan mendukung bagaimana program pemerintah, mitra pemerintah untuk terus melestarikan lingkungan. Tetap stay tune di OPEC, obrolan bekerja, bersama saya, Hari Solputra. Terima kasih nih Bang, sudah meluangkan waktunya, mudah-mudahan berkah. Dan kita juga akan mungkin ada seri kedua, ibaratnya seri melek lingkungan buat generasi milenial. Amin, amin. Siap. Iya, iya. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.